Oke, selamat malam, Bapak sekalian. Perkenalkan, saya Alfi Azhar Hanif dengan NPM 2306 Kali ini saya akan presentasikan tentang proyek akhir teknik kendali praktikum teknik kendali saya. Nah, di sini ada production line untuk model kit ya, atau figur kit lah. Di sini dia awalnya bahannya ada empat macam ya. Ada base plastik, lid plastik, base plastik, lid metal, sama base metal. Nanti produk akhirnya harusnya ada tiga macam. Ada yang hybrid, yaitu campuran antara plastik dengan metal, ada yang full plastik, dan ada yang full metal gitu. Oke, prosesnya awalnya ini kan nge-emit random ya. Random bakal di-emit, habis itu division sensor ini bakal dipisah gitu. Yang base sama lead itu yang mana. Kalau misalnya base dia bakal lurus, kalau yang lead tuh bakal ke kiri. Nanti kalau misalnya udah lewat sensor yang ini, dia bakal ngaktifasiin si conveyor ini dan dia bakal nutup eh, arah belakangnya gitu pakai roller stop ini, bakal ditutup jalannya. Kemudian kalau misalnya produknya udah nyampe sini, base sama lead-nya, nanti bakal dideteksi sama dua sensor ini. Kalau misalnya dua-duanya udah terpenuhi, baru dia akan memulai proses clamping dulu. Di sini dijepit untuk diposisiin, habis itu baru dia bakal nge-pick and place. Pick sini, habis itu ditaruh di atas base gitu, lead-nya. Kemudian kalau udah selesai di sini, baru si positioning bar ini bakal raise dan dia bakal uh, menuju output gitu. Bakal lewat sini dan kalau misalnya lewat sensor sini, ada barang yang lewat sensor sini, maka yang di belakang rollernya bakal kebuka lagi untuk production line selanjutnya. Itu sih. Oke, mungkin langsung saya demonstrasiin saja ya. Nah, di sini ada lead ya, lead metal. Dia bakal ke kiri gitu harusnya. Yep. Di sini ada base plastik ya. Kalau base plastik dia bakal lurus, harusnya lurus terus. Oke, untuk yang ini karena udah penuh di sini dia bakal diarahin ke kanan. Nah, di sini dia bakal mulai pick and place kalau misalnya udah dua-duanya terpenuhi. Habis itu jadi proyek akhir, produk akhir, maka akan diperbolehkan untuk yang selanjutnya gitu. Ini lead lagi, leadnya masuk sini. Terus ini ada metal base ya. Dan bakal dijepit. Oke. Dan seperti itu kurang lebih. Oke. Untuk simulasinya mungkin itu. Tapi kalau misalnya untuk codingannya, di sini ada banyak ya. Ada 14 rang. Pertama itu dia untuk rang 0. Rang 0 ini akan ngaktifasiin si sensor awal. Sensor awal tuh yang ini sih sebenarnya, yang diffuser 5 ini. Diffuser 5 dia deteksiin barang, maka dia bakal permanently nyalain si belt conveyor yang ini dan yang ini, yang clockwise ini. Tuh, bisa lihat di sini. Dan juga yang ke kanan nih, yang sini. Jadi ada tiga conveyor yang permanen nyala terus, ini, dan ini. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada kondisi ya. Ini kalau misalnya M1 dan M2 0, antara M1 atau M2 0 gitu. Kayak nggak ada isinya, maka dia baru akan melakukan proses ini. Di sini kalau misalnya MW 0-nya sama kurang dari 0, itu MW 0 tuh vision sensor ya. Jadi vision sensornya kan numerik ya. Nah, itu outputnya sendiri dia bakal outputin ini. Di bawah 0 semua kan, makanya dia bakal terus-terus ngejalanin si program ini. Tuh. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya dia MW 0 sama dengan 2 atau 8, ini OR ya, ini OR 2 OR 8, itu artinya antara lead or metal lead gitu. Jadi sama-sama lead, maka dia bakal eh, sorter kiri dia bakal di set. Jadi dia bakal kearahin ke kiri.
dan sorter kanan akan di reset. Kalau state sebelumnya sorter kanan yang nyala, berarti dia di reset dulu, dimatiin dulu, dan nyalainnya yang kiri. Di sini ada sorter default itu untuk ngaktifin si sorting wheel-nya ya. Kemudian ada yang kedua tuh 3 dan 9 ya. 3 dan 9 itu kalau misalnya di sini tuh dia base semua kan, blue product base dan metal product base. Nah, dia bakal nge-sorting ke kiri bakal di reset, yang sorting kanan bakal di reset. Artinya yang bakal dia lewatin adalah ke tengah gitu, yang ke defaultnya itu. Oke, untuk rang kedua atau rang ketiga ya, actually. Ini bakal nyalain M7. M7 itu yang mana? Itu adalah sensor masuk sensor masuk si diffuser ini. Jadi pas dia masuk ke sini, dia tuh bakal nyalain si conveyor belt ini. Tuh. Bakal nyalain conveyor belt ini. Kemudian yang M6 tuh yang ini ya. M6 tuh yang ini, dia tuh bakal ngaktifin conveyor belt serta stopper di belakangnya. Jadi conveyor yang ini tuh bakal dinyalain dan stopper belakangnya tuh bakal dibuka gitu. Oke, selanjutnya ada tutup base. Tutup base itu yang M4 ya. M4 ini sebenarnya buat nutup base doang kerjaannya. Jadi kalau misalnya ada yang lewat sini, dia bakal nutup si roller stop belakangnya ini. Kemudian selanjutnya ada M1 dan M2. Nah, ini kalau misalnya M1 dan M2 tuh adalah sensor yang di sini gitu. Kalau misalnya di sini M1 dia yang bakal dilakukan adalah if conditional. Kalau misalnya yang muncul adalah lead lagi, kan di sini artinya leadnya udah ke occupy ya. Maka dia bakal uh, ngarahin si lead tersebut, lead selanjutnya ke kanan gitu. Jadi di kanannya di set dan sorter kirinya bakal di reset. Selanjutnya yang M2 sama sebenarnya kalau misalnya dia ketemu base ya. Kalau ketemu base bakal diarahin ke kanan gitu. Habis itu rang 7 tuh M2 dan M1. Oh, ini sebenarnya dia buat ini sih. Kalau misalnya barangnya udah nyampe sini, maka conveyor belt ini bakal berhenti setelah delay tertentu gitu. Setelah delay 1 detik lah. Jadi delay 1 detik itu untuk apa? Biar mastiin kalau misalnya barang tersebut sudah benar-benar ke pojok gitu, ke pojok sini. Jadi posisinya udah bisa dipasang lah ke tempat lainnya. Oke, itu untuk rang 7 dan 8. Untuk rang 9, nah di sini ada end condition. Kalau misalnya M1 dan M2 terpenuhi, maka yang akan dilakukan adalah clamping dulu. Di sini ada delay juga untuk alasan yang sama tadi, dia nunggu buat positioning dulu ya. Jadi kalau misalnya end condition ini M1 dan M2 udah terpenuhi, artinya sensor ini dan sensor ini udah mendeteksi, maka dia bakal baru mulai nge-clamp gitu. Kalau udah, bakal dideteksi klampnya. Ini ada deteksi clamp ya. Dia sensor sebenarnya, sensor dari clampernya. Jadi dia end condition juga, M10 dan M11 tuh, kalau misalnya dua-duanya udah nge-clamp, bakal mulai si pick and place-nya. Jadi pick and place-nya ini bakal mulai gerak ke eh, y-axis. Y-axis tuh yang ke bawah ya. Atau Z, ya, maksudnya Z-axis tuh yang ke bawah ya. Jadi dia bakal fully ke bawah ya. Nah, kemudian di sini ada detektor pick and place. Ini tuh dia ngedeteksi di pick and place ini ngedeteksi kalau misalnya ada item kan. Jadi kalau misalnya udah si Z-nya ini, armnya ini udah ngedeteksi item, maka baru dia bakal mulai nge-grab di sini. Dia pakai delay, banyak delay. Pertama tuh yang bakal dilakukan tuh M20 itu adalah grab ya. Dia bakal nge-grab. Setelah delay tertentu, dia bakal nge-retract nih. Kalau kalian lihat, M31 itu adalah pick and place Y, dia bakal di reset kan, bakal naik lagi. Kemudian di delay lagi satu detik. Di sini tuh M30 berarti dia bakal gerak X sekarang. X tuh berarti ke sana ya, kanan ke byte conveyor yang satu lagi. Kemudian dia bakal sekalian reset si clampnya gitu. Jadi dia yang tadi yang nge-clamp bakal dibuka lagi gitu. Ini buat ngereset aja. Habis itu di sini ada delay lagi. Ini kalau misalnya udah 2 detik ya, ini 2 detik, ini 1 detik. Nanti pick and place-nya bakal ngereset
tiga satunya yang Y-nya bakal ke reset. Terus nanti ada delay lagi di sini. Kalau misalnya dia udah narok, berarti dia lepas grabnya gitu. Grabnya dilepas gitu, di let go lah. Habis itu clampnya juga direnggangkan karena udah jadi produk kan. Kemudian ada delay terakhir di sini. Delay terakhir tuh untuk M31 dan M30, di mana dia Y dan X-nya bakal kembali ke posisi awal, ke posisi yang kayak gini. Ya. Untuk rang 12 di sini pakai M12. M12 itu adalah ini ya, detector pick and place. Ini sebenarnya lanjutan dari rang sebelumnya ya. Harusnya di sini bisa naruh function block satu lagi, cuman karena satu rang itu maksimal 5 function block, jadi ya naruhnya di rang selanjutnya gitu. Sini 4 detik ya. Kalau dilihat di sini tuh kan dia 500 detik, 500 milisecond, habis itu 2,5 dan totalnya 4 lah. Total di sini tuh 4 detik ya. Jadi dia bakal ngeran setelah rang yang atas itu. Yang bakal di run oleh dia itu adalah raise clamper gitu. Jadi dia bakal naik ini clamper ini. Tuh. Nah, kalau misalnya dia udah naik, maka ada sensor clamper. Sensor clamper tuh yang ini ya, diffuse sensor 3 dia bakal ngedeteksi kalau misalnya clamper ini naik. Tuh. Yang bakal dilakukan oleh dia itu dia bakal ngejalanin conveyor di sini biar dia bisa keluar gitu, bisa ke tahap selanjutnya. Habis itu di sini raise clampernya juga bakal di reset oleh dia setelah delay tertentu. Jadi setelah 500 milisecond dia bakal naik, set, terus dideteksi sama dia turun lagi gitu, biar nggak permanently di atas. Yang terakhir ada rang 14, di sini ada M8 ya. M8 itu adalah sensor terakhir yang bakal mulai lagi si stoppernya bakal diturunin semua dan conveyornya bakal dijalanin lagi. Jadi setelah dia melewati produk akhirnya melewati sensor ini, stopper di sini dan di sini itu bakal diturunin lagi dan dia bakal uh, jalan lagi conveyor yang di sini. Conveyor ini bakal jalan lagi. Oke, mungkin untuk presentasi kali ini begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Uh, Terima kasih.